Shalom, nama saya Maria Jacqueline Onibala. Saat ini kita ada di dalam YouTube channel Mahanaim Official dengan program Open Mic with Mahanaim Pastor. Dan saat ini teman-teman yang di rumah yang mungkin sudah sering nonton dalam beberapa hari ini sudah mendengarkan sharing firman Tuhan dari beberapa teman-teman Mahanaim Pastor. Dan saat ini kesempatan yang diberikan kepada saya mau sharing tentang bagaimana pentingnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau kita lihat dalam Alkitab pun mengatakan bahwa peranan Roh Kudus itu penting di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, bahkan anak-anak Tuhan. Bahkan terlebih khususnya lagi di kisah tentang murid-murid Tuhan. Coba kalau teman-teman pernah lihat atau pernah baca di dalam kitab Lukas, di situ berkata, kalau kita lihat bandingkan ya teman-teman, ketika ada peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ini kita lihat belajar dari murid-murid. Kita lihat dalam Lukas pasal 9, di situ berkata, pada saat itu Lukas pasal 9 ayat 1, bagaimana Tuhan mengutus murid-murid untuk pergi memberitakan Injil, tentunya menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Tapi kalau kita lihat dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-40-an, di situ Tuhan menegur murid-murid. Kenapa Tuhan tegur murid-murid? Karena pada saat itu kisahnya murid-murid tidak bisa mengusir roh jahat ketika ada seseorang yang kerasukan roh jahat. Kenapa murid-murid tidak bisa melakukan hal tersebut? Tuhan tegur, Tuhan katakan bahwa kurangnya kepercayaan murid-murid, iman murid-murid. Yang menjadi pertanyaannya pada saat itu, apakah murid-murid belum cukup selama beberapa tahun harus telah bersama-sama dalam pelayanan bersama dengan Tuhan? Tapi kenapa mereka tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan? Dan kalau teman-teman lihat, kita belajar dalam kitab Kisah Para Rasul, teman-teman bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, di ayat yang keempat, Tuhan katakan seperti ini kepada murid-murid, bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem, mereka tidak boleh beranjak pergi. Kenapa seperti itu? Padahal kalau kita lihat di dalam Lukas, Tuhan sudah pernah suruh murid-murid untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi melakukan kesembuhan ilahi dan sebagainya, pelayanan. Tapi kenapa di Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama Tuhan suruh untuk murid-murid tinggal, untuk diperlengkapi dengan harus diperlengkapi dulu sebelum pergi. Kalau teman-teman bandingkan dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, di situ dikatakan bahwa murid-murid harus tetap tinggal di Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tertinggi. Yaitu apa? Roh Kudus. Ini bedanya ketika murid-murid telah diperlengkapi dengan Roh Kudus dan sebelum murid-murid diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kalau dalam Lukas pasal 9, murid-murid belum diperlengkapi dengan Roh Kudus. Makanya wajar ketika murid-murid belum bisa melakukan hal tersebut, masalah kesembuhan, mengusir roh jahat. Tapi ketika murid-murid diperlengkapi dengan Roh Kudus, pasal 2 katakan, saat itu penuhlah Roh Kudus, penuhlah murid-murid dipenuhi di atas loteng dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Dalam pasal 2 selanjutnya, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Wow, luar biasa kan teman-teman? Kalau kita lihat, bahkan bukan cuma sampai di situ pelayanan murid-murid. Ketika mereka melakukan pelayanan, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul. Kalau teman-teman lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6-8, itu berbicara tentang murid-murid menyembuhkan orang yang lumpuh. Bahkan dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 12-15, murid-murid mengadakan banyak mujizat. Kenapa seperti itu? Karena murid-murid telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ternyata itu berbedaan. Sebelum murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka belum bisa mengusir roh jahat. Tapi ketika mereka diperlengkapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa mengusir roh jahat. Bahkan mereka melakukan banyak mujizat seperti yang Tuhan pernah lakukan. Ini yang saya mau katakan, pentingnya peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Pada waktu itu Tuhan telah perlengkapi mereka dengan tenaga dan kuasa dalam pasal 9 ayat 1. Tapi kenapa mereka tidak bisa melakukan apa yang Tuhan bisa lakukan? Karena belum ada Roh Kudus. Murid-murid belum mengalami manifestasi Roh Kudus secara langsung. Tapi ketika murid-murid mengalami manifestasi Roh Kudus secara langsung, perubahan besar terjadi dalam kehidupan murid-murid. Bahkan mereka bisa menyembuhkan. Bahkan hanya dengan sapu tangan Petrus, orang sakit disembuhkan. Bayangkan, kita bisa lihat perbandingannya. Berarti itu dari segi Alkitab, berarti juga kembali lagi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, terlebih khusus anak-anak muda. Engkau studi, ketika engkau belajar, bekerja, penting peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, bahkan dalam pelayanan. Mungkin murid-murid
3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan melakukan pelayanan, tapi tidak bisa melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Ini sudah ada dalam komunitas pelayanan. Tapi kenapa ketika diperlengkapi dengan Roh Kudus mereka bisa melakukannya? Karena apa? Karena sudah ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi penting peranan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saat ini saya juga mau sedikit kita bisa lihat sharing selain murid-murid, ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, ketika mereka mengalami yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan mereka, perubahan kehidupan mereka itu sangat drastis. Coba kalau kita lihat di dalam kisah dalam kitab 1 Samuel 16, di situ berkata di ayat yang keempat, ketika roh Tuhan undur daripada Saul. Apa yang terjadi dalam kehidupan Saul ketika roh Tuhan undur? Terjadi ketakutan. Saul mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan ketika roh Tuhan mundur. Berarti ini area yang berbahaya ketika Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan orang-orang percaya atau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Akan mengalami yang namanya secara emosional, akan mengalami ketakutan, kekhawatiran ketika tidak ada Roh Kudus. Tapi coba kalau kita lihat bandingkan dengan kisah Daud. Dalam 1 Samuel 16 di ayat 3 dikatakan, ayat 4 kalau tidak salah dikatakan, ketika Roh Tuhan memenuhi Daud. Apa yang terjadi ketika Roh Tuhan memenuhi Daud? Kalau kita lihat di dalam kisah ini, terjadi keberanian. Keberanian waktu apa? Ketika dia melawan Goliat, orang Filistin pada saat itu. Di dalam pasal 17 ketika dia mengalahkan Goliat, 16-17 ketika dia mengalahkan Goliat. Ada keberanian, kemenangan. Bahkan kalau kita lihat kisah dari Daud ketika dia hidup, mengalami manifestasi Roh Kudus, kemenangan-kemenangan terjadi dalam kehidupan Daud. Ini perbedaannya ketika orang-orang dipenuhi, orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus dengan yang tidak. Kita bandingkan juga di dalam kitab Hakim-Hakim 14 ayat 6. Di situ kita lihat ketika Roh Tuhan memenuhi Simson, apa yang terjadi ketika Roh Kudus Roh Tuhan memenuhi kehidupan Simson pada saat itu? Yang terjadi apa? Simson bisa mengalahkan singa, binatang buas. Dia bisa, bahkan dikatakan dia mencabik-cabik singa tersebut bagaikan dia mencabik domba kambing. Bayangkan kekuatan yang Simson miliki ketika ada Roh Kudus, ketika ada peran Roh Kudus, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Jadi kalau kita lihat dari kisah Daud, bahkan kita lihat dari kisah Simson di sini, ketika ada Roh Kudus, di situ ada keberanian, ada kemenangan, ada kekuatan. Roh Kudus mampu membuat diri kita itu, ketika Roh Kudus bermanifestasi dalam diri kita itu, ada hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Keberanian bisa muncul, kekuatan bisa muncul. Bahkan tentu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Bahkan coba kalau kita lihat, dalam Paulus sendiri pun mengakui bahwa penting peranan Roh Kudus dalam dirinya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22, Paulus katakan dia adalah tawanan roh. Kalau dia bisa berkata kalau dia adalah tawanan roh, berarti dalam keseharian Paulus, dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Paulus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Pelayanan Paulus berhasil. Dia menjadi pendiri gereja mula-mula pada zaman itu. Bahkan banyak jemaat yang dibangun oleh Paulus. Paulus menjadi seorang misioner pada masanya itu. Kenapa? Karena ada peranan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan Paulus. Ternyata penting untuk kita memiliki yang namanya Roh Kudus. Bahkan dalam pelayanan sebagai anak Tuhan, ketika ada peranan Roh Kudus, akan terjadi kebaktian-kebaktian rohani. Ketika ada peranan Roh Kudus, akan terjadi kegerakan-kegerakan rohani. Akan banyak jiwa datang kepada Tuhan ketika pelayanan kita disertai dengan Roh Kudus. Berarti saudara-saudara yang saya mau katakan, teman-teman yang nonton YouTube channel ini, saya mau katakan penting untuk kita menerima yang namanya Roh Kudus. Penting peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya membandingkan satu tokoh lagi. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 17, di situ berkata tentang peristiwa ketika Tuhan dibaptis. Ada peristiwa bagaimana Roh Kudus turun dari langit, manifestasi bagaimana Tuhan mengalami Roh Kudus. Maksudnya ketika Roh Tuhan turun, dan pada saat langit terbuka dan Roh Tuhan turun memenuhi Yesus secara pribadi, apa yang terjadi? Di ayatnya yang ke-17 berkata seperti ini. Dalam Matius 3:17 berkata seperti ini. Terdengar suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkataan dari Bapa.
Ternyata ketika kita mengalami manifestasi Roh Kudus, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita mendapat pengakuan dari Allah. Amin. Berarti penting untuk Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat Roh Kudus bisa berikan keberanian, Roh Kudus bisa berikan kekuatan, Roh Kudus bisa sertai, bahkan Roh Kudus bisa buat kita menjadi orang-orang misioner, akan terjadi kegerakan-kegerakan rohani, kebaktian-kebaktian rohani, kebangunan-kebangunan rohani bisa terjadi karena ada peranan Roh Kudus. Ingat, ketika orang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, akan mendapat pengakuan dari sorga, akan disebut sebagai anak Allah. Amin. Untuk itu saya mau katakan pada teman-teman yang nonton YouTube channel ini, saya mau katakan penting peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau saya secara pribadi, saya katakan seperti ini, I need your Holy Spirit, God. Penting peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mungkin saya secara pribadi tidak jago berbahasa Inggris, tapi ini kata-kata yang saya sangat suka, dan ini menjadi rema secara pribadi dalam kehidupan saya. Bahwa Roh Kudus itu penting dalam setiap kehidupan kita. Peranan Roh Kudus itu penting dalam pelayanan. Apalagi dalam pelayanan, peranan Roh Kudus itu penting. Karena Roh Kudus mampu melakukan hal-hal membawa kita untuk mengerti kepada rencana Allah. Kepada rencana Allah dalam kehidupan kita. Bahkan saya tulis seperti ini. Roh memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang sukar atau mustahil. Itu hal pertama. Hal kedua yaitu Roh Tuhan juga bisa membuat perbedaan. Apakah kita anak Allah atau tidak. Akan mendapat pengakuan dari sorga. Apakah kita anak Tuhan atau tidak ketika ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saya mau katakan buat teman-teman yang nonton YouTube channel ini, penting peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita butuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menjadi semangat dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang membuat kita membara dalam melayani Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk melayani Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang menuntun kita kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Untuk itu, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton YouTube channel ini. Saya percaya teman-teman yang mendengar bahkan melihat tayangan ini semua kita akan diberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam Mahanaim.